Sinar mentari mulai membias. Cahayanya menyelinap ke celah-celah pepohonan karet yang tumbuh di sepanjang jalan. Beberapa burung kecil terlihat sedang mematuk bulir padi yang tercecer di tengah jalan tanpa merasa terganggu dengan deru motor yang digunakan seseorang. Ya, pengendara motor tersebut bernama Argani. Argani pun kala itu tampak berhenti sejenak untuk menurunkan penutup kepala hingga ke telinga. Kemudian mereka berdua pun menempuh perjalanan kembali melewati perkebunan kakao yang luasnya berhektar-hektar. Tidak hanya itu, mereka pun harus melewati perkebunan karet. Begitu terus berulang. Jika saja tidak sedang dirundung masalah, tentu pemandangan saat itu sangat memanjakan mata. Kita mau kemana sih, Dek? Tanya Jupri yang mulai cemas sebab kini mereka memasuki kawasan hutan. Tampak beberapa pohon besar yang menjulang tinggi dan diameternya sangat fantastis, tengah berjejer di kanan dan juga kiri jalan. Hampir semuanya berlumut karena matahari nyaris tidak dapat menembus celah daun yang sangat lebat. Sudah, kamu itu diam saja. Aku mau mengasingkan kamu agar tidak tertangkap polisi. Argani pun menjawab sembari fokus mengendalikan sepeda motor. Oleng sedikit saja, tentu saja mereka pun akan terjebak di dalam hutan. Tapi bagaimana dengan makanku nanti? Tanya Jupri lagi, yang kini ia mulai merasakan takut jika akan hidup seorang diri di tengah-tengah hutan. Sudahlah mas, kamu itu jangan khawatir, nanti biar Astri yang mengantarkannya. Argani kembali menjawab sembari tersenyum. Astri, apa tidak bahaya jika dia kesini seorang diri? Jupri terkesiap, dia saja sebagai seorang lelaki merasa takut, apalagi jika Danastri datang hanya seorang diri. Ya tidaklah, kan ada aku yang mengantarnya. Jupri terdiam sembari mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tampak sungai kecil berada di kanan jalan. Airnya jernih sekali. Suara-suara burung dan irama alam lainnya begitu menenangkan jiwa. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah lahan yang dipenuhi oleh semak belukar. Rupanya terdapat sebuah pabrik yang terbengkalai, hanya sisa-sisa puing-puingnya saja. PT Perkebunan Bumi Ayu. Ya, begitulah tulisan yang dapat Jupri baca ketika melintas di depan pabrik tersebut. Huruf-hurufnya tercetak tebal dan berlumut, namun masih bisa dibaca dengan jelas. Seketika Jupri pun bergidik ngeri dan mempererat pelukannya. Ini di mana sih, Dek? Kok aku belum pernah kesini sebelumnya? Tanya Jupri dengan sedikit gemetar. Sudahlah mas, tenang saja. Argani pun menjawab sembari tersenyum. Motor pun berbelok ke arah kiri. Jalanan mulai sedikit membaik daripada sebelumnya. Argani pun mengantarkan Jupri menuju gubuk yang terletak di tengah kebun kakao yang tak jauh dari pabrik. Motor yang mereka kendarai pun menjerit-jerit ketika melewati jalanan bebatuan dan menanjak. Kita sudah sampai, ucap Argani dan kemudian mematikan sepeda motor. Sebuah gubuk tua yang beratapkan rumbia kini telah berada di depan mata. Cukuplah untuk tempat tinggal sementara. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja keluarlah seorang kakek tua dari gubuk tersebut. Argani pun mengedipkan mata dan dibalas oleh kakek tersebut tanpa Jupri sadari. Nitip patung ya mbah? Argani menyalami sang kakek. Iya, terima kasih. Kakek itu tersenyum kegirangan seolah-olah mendapat rezeki durian runtuh. Patung? Maksudnya gimana sih, Dek? Jupri pun mengernyitkan dahi dan mulai kebingungan. Tangannya sibuk membenarkan kerudung yang sedari diterpa angin. Sudahlah mas, tenang saja. Di sini mas itu tidak sendirian. Aku janji bakalan sering menjenguk. Argani cepat-cepat berpamitan pulang karena ada urusan yang harus segera diselesaikan. Jupri pun hanya bisa mengangguk dan melambai-lambaikan tangan ke arah sang adik. Dia baru mau masuk ketika Argani sudah lenyap dari pandangan. Masuklah,
Anggap saja ini rumahmu sendiri. Kakek tua itu tersenyum lalu berusaha membuat tamunya merasa nyaman hingga malam hari tiba. Sedangkan Argani bersiul penuh kemenangan. Ia sudah tak sabar menunggu kabar yang mengejutkan nanti. Sepanjang perjalanan tak henti-hentinya ia memaki sang kakak yang terlalu mempercayai dirinya. Badanmu saja yang kekar, tapi otakmu tumpul. Argani terus saja mengekeh. Bukannya mau menolong, namun Argani mengumpankan saudaranya sendiri demi ilmu yang dianutnya. Dia yakin jika Jupri tidak akan selamat dan akan menjadi santapan besar untuk mereka. Saat tiba di rumah, Argani segera membersihkan diri. Dia juga bersiap-siap menjawab pertanyaan jika ada polisi yang datang nanti. Tak menutup kemungkinan jika Jupri akan diperiksa sebab Arjanta adalah menantunya. "Dari mana saja kamu, Mas?" tanya Danastri pelan. "Memangnya harus aku jawab ya?" tanya Argani balik. Dia hari ini tidak mau merusak momen bahagia dengan pertengkaran dirinya dengan Danastri. "Kamu itu merencanakan apa lagi terhadap Jupri sih, Mas?" Danastri menyedarkan diri ke lemari usang dekat Argani yang tengah berganti pakaian. "Memangnya kenapa? Bukankah itu lebih bagus agar kau tak bisa melihatnya lagi?" Argani mendekat ke wajah Danastri. Ditatapnya sang istri yang sedang salah tingkah itu. Aku cuma gak mau kamu itu kena masalah." "Sudahlah, jangan banyak alasan. Aku tahu jika kamu itu masih menyimpan rasa untuk kakakmu itu." Argani menunjuk tepat di dada Danastri. Tapi aku sekarang milikmu, Mas. Semua itu cuma masa lalu." Danastri bergetar dan berusaha mengalihkan pandangan Argani yang sudah terlihat menakutkan. "Ya, aku tahu. Aku memang milikmu, tapi raganya saja. Tapi tidak dengan hatimu." Argani mengepalkan tinju tepat di samping wajah Danastri yang sedang menutup mata. Dan pada saat itu Jupri pun mendapatkan kabar jika di rumah Jupri mulai didatangi oleh polisi dari anaknya yang bernama Harsha. Mata Argani pun kemudian mengawasi satu persatu orang yang bertemu dengannya. Sebisa mungkin ia mencari kesalahan untuk menjadikan korban selanjutnya. Terkadang ia terpaksa melintasi genangan air agar bisa diciprati air ke tubuh korban. Argani tidak bisa membunuh tanpa merasakan sakit hati kepada seseorang. Dia selalu saja mencari kesalahan meski sebesar remahan debu. Sedangkan Jupri, ia mematung seraya mengedarkan pandangan ke semua sudut rumah yang berlantaikan tanah tersebut. Ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal, namun ia sendiri belum menemukan jawabannya. "Panggil saja saya Mbah Danu," ucap kakek tua itu mengulurkan tangan dan disambut baik oleh Jupri. Saya belum sempat menjawab, Mbah Danu memotong pembicaraan Jupri. "Tidak perlu, saya sudah mengetahui siapa dirimu dan apa tujuanmu kemari." Mbah Danu menatapnya lekat seolah-olah mengerti semua hal tentang Jupri. Apa Mbah? Apa Mbah mengenal dengan Argani?" Tiba-tiba saja Jupri melontarkan pertanyaan yang sedari tadi memenuhi benaknya. "Itu tidak penting. Sekarang istirahatlah dulu. Anggap saja layaknya rumahmu sendiri. Aku mau keluar sebentar." Mbah Danu pun kemudian berjalan menuju arah pintu. Meski sudah berumur, namun Mbah Danu masih tampak sehat dan juga bugar. Bahkan saat bersalaman tadi, Jupri merasakan cengkraman yang begitu kuat. Tanpa Jupri sadari, sebenarnya Mbah Danu berjalan dengan cara berjinjit. Ya, Mbah Danu tidak memiliki tangkai kaki seperti manusia pada umumnya. Penampakan aslinya akan berubah saat malam hari. Begitu pintu tertutup, Jupri segera memasuki kamar yang ditunjuk oleh Mbah Danu. Sebuah ranjang kayu beralaskan tikar tampak di depan mata. Suasana yang sunyi dan juga menenangkan membuat Jupri ingin segera merebahkan diri. Hari pun sudah menjelang sore. Harsha bersiap-siap pergi ke surau dengan diantar oleh Argani. Tak lupa ia berpesan untuk mengadukan siapa saja yang telah melukai hati sang anak.
Saat perjalanan pulang dari surau, Argani bertemu lagi dengan Kasim, tetangga sekaligus calon korban selanjutnya. Mereka sempat beradu mulut kembali dan Kasim mengatasinya dengan kata-kata yang sedikit kasar. Argani pun tersenyum, seraya menatapnya lekat. Dia hanya perlu menjangkau tubuh calon korban walau hanya dengan sentuhan. Argani mencoba mengalah dengan mengeluarkan tangan, namun ditepis kasar oleh Kasim. Tak lupa, Argani mengucapkan mantra kepada pria yang tinggal tak jauh dari rumahnya itu. Apalagi Argani mengetahui jika ia lemah iman sebab jarang melihatnya pergi ke surau. Aku akan menggerogoti tubuh gendutmu itu setiap hari, gumam Argani seraya terkekeh dan berjalan menuju pulang ke rumah. Argani pun mencincingkan mata ketika sampai di teras rumah. Tampak dua orang tamu tak dikenal sedang berbicara dengan Danastri. Siapa mereka? Tanya Argani menyelidik. Mereka polisi yang sedang mencari keberadaan Mas Jupri, jawab Danastri pelan. Argani pun kemudian berusaha tersenyum sembari menatap kedua tamunya. Dia tak menyangka jika Danastri bisa menutupi keberadaan sang kakak, membuat rencananya berjalan dengan sempurna. Baiklah, mohon kerjasamanya dan jangan sampai menutupi keberadaan tersangka, ucap salah satu polisi lalu undur diri. Danastri pun cepat-cepat pergi meninggalkan Argani yang masih berada di teras menunggu polisi memasuki mobilnya. Dadanya terasa sesak sekali meski ia berusaha melupakan Jupri, namun tak dapat dipungkiri jika rasa itu masih ada. Danastri tenggelam dalam kehancuran yang luar biasa. Ingin sekali menumpahkan segala beban di dada, namun dia takut Argani mengetahuinya. Apa kamu masih mencintai Mas Jupri? Ucap Argani, pemilik suara dengan berat itu. Danastri pun menoleh sesaat dan mendapati Argani sedang melipat tangan di depan dada. Senyumannya mengejek, seolah-olah ia mengetahui isi hatinya. Selama ini ia berusaha menjadi istri yang baik dan menjaga perasaan sang suami. Tidak mas, aku sudah melupakannya. Danastri pun berbohong sebab hingga kini nama Jupri masih terukir indah di hatinya. Argani kemudian berjalan mendekati sang istri. Kemudian ia pun membelai rambut sang istri dengan lembut lalu mencium keningnya. Kau adalah milikku seutuhnya. Aku akan menyingkirkan siapapun yang berani mengusik milikku, bisik Argani ke telinga sang istri. Maksudmu mas? Aku hanya tidak suka ada orang yang berani mengusik milikku, Argani berkata dengan lembut. Danastri seketika terhenyak. Ia bingung dengan sikap Argani. Kemarin ia mengatakan ingin menceraikannya, namun kini malah berkata demikian. Jujur saja, hingga kini Danastri belum memahami sifat Argani yang memiliki dua sifat yang berbeda. Bukannya kamu ingin bercerai denganku, mas? Tanya Danastri sembari menahan isak tangis. Siapa bilang? Aku hanya asal bicara saja. Argani lebih mendekat lalu merangkul istrinya. Danastri secara diam-diam, ia pun diam berdiri mematung dan membiarkan sang suami menjangkau anggota tubuhnya. Sesaat mereka tenggelam dalam hangatnya sentuhan sebagaimana hubungan suami istri. Argani pun membuka pintu ketika mendengar suara Harsa yang berteriak memanggil-manggil namanya. Digendongnya sang anak lalu menemaninya bermain sebentar sementara Danastri sudah terlelap sedari tadi. Argani sangat menyayangi Harsa. Apapun yang membuat anaknya bahagia, dia akan melakukannya, termasuk terus mempertahankan Danastri. Ibu di mana, Pak? Tanya Harsa sembari memainkan mainannya. Ibu sudah tidur. Besok kan mau sekolah, jadi Harsa cepat tidur ya, biar besok tidak telat. Argani tersenyum seraya menyuapi anaknya. Iya, Pak. Oh iya, tadi di surau ada yang menyakiti Harsa tidak? Tanya Argani dengan lembut. Tadi Boni mencubit lenganku, Pak. Terus dia mengajak teman yang lain untuk tidak dekat denganku, ucap Harsa tertunduk. Boni anaknya Kosim itu. Oh, awas saja, bapaknya akan memberi perhitungan sama dia.
Beraninya dia menyakiti anak kesayanganku. Amarah Argani memuncak sebab tak rela jika ada orang lain yang menyentuh anaknya. Setelah Harsa terlalap, Argani pun segera mematikan lampu. Ia mulai bergerak menuju ruang rahasia. Namun sebelum itu, ia harus memastikan jika Danastri tidak akan membuntutinya. Perlahan-lahan, Argani membuka pintu kandang sapi lalu menoleh sesaat ke arah belakang. Merasa sudah aman, Argani pun menutup pintu kembali. Tampak tumpukan jerami yang menggunung berada di sudut kandang. Argani pun kemudian menggeser sedikit sehingga pintu rahasia mulai terbuka. Selama ini hanya ia yang mengetahui sebab Danastri tak diizinkannya untuk ikut mengurus sapi. Kemudian Argani pun memasuki ruangan sedikit pengap yang mempunyai kapasitas 2 orang tersebut. Kemudian dia pun duduk bersila lalu memejamkan mata. Mulutnya sibuk merapalkan mantra dan membayangkan wajah Qasim. Berbagai perlengkapan ritual pun sudah tersedia. Sebuah buntalan yang berisi tanah kuburan bersiap untuk menuju rumah Qasim. Khusus benda ini, Argani melakukan ritual saat malam Jumat Legi dengan menguburkannya di kuburan kuno. Argani mulai mengirimkan benda tersebut dengan cara gaib. Dalam sekejap, benda tersebut pun melesat dengan sangat cepat. Jika dilihat dengan kasat mata, benda tersebut mirip sekali dengan meteor. Sedangkan Jupri yang berada di gubuk reot itu, ia sedang menikmati hidangan yang disediakan oleh Mbah Danu. Meski hanya singkong rebus, namun cukuplah untuk mengganjal perut. Mbah Danu sendiri entah pergi kemana. Lelaki tua itu sering menghilang tanpa berpamitan terlebih dahulu. Seketika, Jupri mengingat mendiang sang istri. Dulu seringkali ia memakan singkong ataupun ubi rebus saat ekonomi keluarga sedang terpuruk. Akan tetapi, sang istri berpulang setelah ekonomi keluarga mulai membaik. Kematiannya pun tidak wajar karena perutnya membuncit. Dokter menyatakan jika terkena liver atau penyakit kuning. Betapa hancurnya Jupri saat itu, ia harus berjuang membesarkan Rina seorang diri. Untunglah ada Danastri yang selalu membantunya tanpa pamrih. Hingga akhirnya Argani jatuh cinta dan berniat segera meminang Danastri. Jupri memilih untuk mengalah, meski dalam hati ia menyimpan rasa untuk gadis itu. Umur yang terpaut jauh membuat Jupri berpikir ulang. Lagi pula sang adik sedang berjuang untuk mendapatkan perhatian Danastri. "Mas, apa kamu gak pernah ada rasa sedikit pun kepadaku?" tanya Danastri terisak saat mereka tak sengaja sedang berdua di rumah Jupri. Maksud kamu rasa apa itu, Astri?" tanya Jupri balik seolah-olah ia tidak mengerti apapun. "Apa Mas tidak mencintaiku?" Danastri berterus terang dengan air mata yang mulai meleleh. Jupri berusaha mengatur napas sembari menahan sesak di dada. Dia mencari kata-kata yang tepat agar Danastri tidak merasa sakit hati. "Astri, kamu itu sudah kuanggap seperti adik sendiri. Aku sayang sama kamu, tapi nggak lebih sebagai hubungan keluarga. Aku sangat yakin kamu pasti dapatkan lelaki yang jauh lebih baik daripadaku." Dan pada saat itu, tanpa mereka sadari, ada Argani yang terus memperhatikan keduanya. Dia tak menyangka jika sang kakak tega menikamnya dari belakang. Padahal dia mengetahui bagaimana perasaannya terhadap Danastri. "Sudah, jangan menangis lagi. Lebih baik kamu terima saja Argani. Aku yakin dia akan menjagamu dengan baik." Jupri membisikkan kata-kata dan dibalas anggukan oleh Danastri. Rupanya Danastri menurut. Dia langsung saja menerima pinangan Argani keesokan harinya. Meski terkesan ganjil, namun Jupri tak ambil pusing. Bagaimanapun juga dia sendiri yang memintanya kemarin. Jupri pun menyiapkan segala keperluan pernikahan, mengingat Argani masih belum memiliki pekerjaan tetap. Meski terkadang rasa sakit menyergap, Jupri berusaha melawan keadaan. Tiba-tiba Jupri tersentak dari lamunan sebab mendengar suara riuh dari luar gubuk. Mereka berteriak-teriak seolah-olah sedang mengadakan unjuk rasa. "Patung, patung, patung!" teriak mereka secara bergantian. Jupri pun kemudian membuka pintu dan mendapati beberapa orang tanpa memakai baju sehelai.
Mbah Danu berada di barisan terdepan dengan tampilan yang tak kalah mengejutkan. Sebagian besar berkaki kuda, namun bagian atas berwujud manusia yang bertaring tajam. Mereka membawa obor, seraya terus memanggil-manggil nama Jupri yang terdiam mematung. Beberapa di antara mereka bahkan tak sabar untuk segera menerkam. "Mbah, ada apa ini, Mbah?" tanya Jupri kebingungan. Meski sedikit takut, dia berusaha berdialog dengan Mbah Danu. "Patung," jawab Mbah Danu dengan menunjukkan taring serta kuku panjangnya yang tajam. Jupri pun mundur beberapa langkah, entah kemana ia harus menyelamatkan diri, mengingat tempat ini berada di tengah-tengah hutan. Keringat dingin mulai menetes seiring dengan aruman Mbah Danu yang memecah keheningan. Malam ini binatang malam tak bersuara. Mereka berlindung di balik ganasnya hutan yang mayoritas dihuni oleh Mbah Danu. Mereka yang selama ini hanya dianggap mitos oleh masyarakat Kalijeruk ternyata benar adanya. Denu adalah manusia biasa yang tak memiliki tungkai kaki. Wujudnya akan berubah di saat malam hari dan akan memangsa siapa saja yang berani memasuki kawasan mereka. Jupri pun menutup pintu rapat-rapat. Tidak mungkin dia melawan mereka seorang diri, apalagi tanpa dibekali benda tajam. Para Denu mulai bergerak mendekat dan mengepung mereka, sudah tak sabar ingin menikmati santapan lezat. Pintu mulai berusaha diobrak-abrik. Terpaksa Jupri kala itu menjauhi pintu dan mencari cara untuk segera menyelamatkan diri. Tidak ada cara lain selain memanjat ke atap rumah, sedangkan mereka terus saja mengaum. Akhirnya Jupri pun berhasil berada di atap. Dia dapat melihat dengan jelas kerumunan Denu yang bahu-membahu membuka pintu. Untunglah mereka tidak menyadari keberadaannya. Tanpa menunggu lama, Jupri pun langsung melompat karena rumah mulai goyang. Tubuhnya berguling-guling beberapa saat di atas tanah. Dia pun berusaha bangkit dan berlari kembali. "Patung!" teriak salah satu Denu. Jupri pun menoleh. Mereka mulai mengejar dengan air liur yang mulai menetes. Salah satu di antara mereka berhasil mendekat dan hampir saja meraih baju Jupri. Rombongan Mbah Danu masih tertinggal. Mereka terus mengendus keberadaan target hingga mendekati Jupri yang tengah berusaha memanjat salah satu pohon. Bau sapi itulah yang mereka rasakan dan terus mengitari pohon di mana Jupri bersembunyi di balik rimbunan daun. Tubuhnya bergetar hebat, hampir saja terjatuh sebab terlalu takut. "Tega kamu, Dek," kumam Jupri seraya menyeka keringat. Tanpa ia sadari, beberapa tetes keringatnya terjatuh dan mengenai salah satu dahi dari Denu. Di bawah sinar rembulan, Mbah Danu pun semakin beringas karena Jupri berhasil meloloskan diri. Dia terus berupaya menangkapnya, namun tak dapat berbuat banyak dengan wujudnya kini. Jupri semakin panik. Dia terus memanjat lebih ke atas lagi agar tak mudah dijangkau oleh Mbah Danu. Rupanya kesempatan masih berpihak kepadanya. Ternyata ada salah satu dahan yang menghubungkannya dengan pohon yang lain. Dengan sigap, Jupri pun berupaya berpindah tempat. Nyaris saja ia terjatuh karena sedikit licin. Sembari berkelantungan, tangannya lebih mempererat lagi dan akhirnya berhasil. Ia terus saja berpindah hingga menemukan pohon yang menurutnya aman meski untuk malam ini saja. Para Denu akhirnya bisa pasrah ketika melihat Jupri berada di atas pohon yang diameternya 3 kali pelukan manusia. Mereka tidak bisa mengguncangnya lagi dan memilih untuk pergi. Sedangkan di kampung Argani, berita kematian Kosim yang tak wajar seketika tersebar ke seluruh pelosok kampung. Berbagai desas-desus pun mulai tersebar, bahkan ada beberapa orang yang mencurigai Argani. Bukan tanpa alasan, sebab kebanyakan korban sempat berselisih dengan Argani. Akan tetapi, bagi lelaki bertubuh kurus itu, gosip tersebut sama sekali tak membuatnya risih. Bahkan dia mengumbar kekuatannya untuk menakut-nakuti warga yang lain. Tak ayal, apapun yang diminta Argani, warga dengan sukarela berbagi dengannya. Dia pun semakin angkuh dengan sombongnya menantang warga yang ingin melawan. Argani merasa sudah kebal senjata dan lewat jalan halus sekalipun. Apalagi sudah banyak orang-orang yang menjadi korbannya selama ini. Jadi ia tidak gentar sedikit pun. Ya,
Berawal dari mencoba, akhirnya menjadi terbiasa. Argani awalnya mempraktekkan kepada ayam, kambing, dan sapi tetangga. Ternyata berhasil. Dalam sekejap hewan-hewan ternak tersebut pun mati secara mendadak. Hingga akhirnya ia mulai membunuh manusia dan merasakan sensasi kekuatan yang luar biasa. Telat memakan korban sebentar saja, Argani menjadi sakit-sakitan sebab kekuatannya bersumber dari para korban. Dia harus mencari target setiap hari. Jika tidak, tentu Argani harus merelakan tubuhnya digerogoti oleh ilmunya sendiri. Pernah suatu hari, ada seseorang yang sakit hati lantaran ayamnya dibeli dengan harga yang sangat murah. Tak hanya itu, Argani pun membeli secara kredit pula. Saat ditagih, Argani malah membentak dan menantang untuk adu kekuatan. Orang tersebut sakit hati dan bergegas mengambil celurit. Tanpa aba-aba, lelaki itu pun langsung mendaratkan celurit tepat di punggung Argani yang tengah memberi makan ayam. Akan tetapi, celurit tersebut malah bengkok seakan-akan sedang menghantam sebuah balok besi. Argani pun terbawa terbahak-bahak, bahkan menyuruh orang tersebut untuk pulang saja. Tak lama setelah itu, terdengar kabar jika lelaki itu meninggal dengan perut yang membuncit. Sedangkan Jupri yang masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Jupri pun berjalan tertatih-tatih untuk keluar dari dalam hutan. Tenaganya mulai terkuras habis dengan keadaan lapar seperti ini. Beberapa kali ia terpaksa berhenti sembari mencoba mencari bantuan, berharap ada rumputan atau pencari burung yang memasuki daerah ini. Di bawah pohon besar dekat sungai kecil, Jupri pun istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Dia sangat yakin jika sudah jauh dari kampung Denu. Matanya mulai sedikit terpejam sebab semalam sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Belum lama terpejam, tiba-tiba saja tubuhnya diseret oleh beberapa orang. Begitu membuka mata, terlihat Mbah Danu tengah menyeringai dengan beberapa orang lainnya. Mereka sama sekali tidak mendengarkan Jupri yang terus meronta-ronta untuk minta dilepaskan. "Lepaskan aku!" teriak Jupri memecah kesunyian hutan. Akhirnya Jupri kembali ke rumah Mbah Danu yang kini dipenuhi oleh Denu lainnya. Tubuhnya diikat pada kayu besar di depan rumah dan dijadikan selayaknya pertunjukan gratis. Jupri terus berteriak-teriak sekuat-kuatnya, namun dibalas oleh lingkungan tawa mereka. Beberapa anak kecil berlarian mengitari tubuh Jupri yang kini tanpa benang sehelai pun. Mereka tertawa bahagia sembari sesekali menjilati keringat Jupri bertubi-tubi. Lelaki itu tak bisa berbuat banyak dan pasrah jika harus mati dengan cara seperti ini. Kemudian Mbah Danu pun memerintahkan pria untuk mencari kayu. Sedangkan untuk para wanita menuju dapur, mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing karena akan mengadakan makan malam besar. Jupri mencoba untuk melepaskan diri meski rasanya begitu mustahil. Akar yang melilit tubuhnya sangat kuat. Mungkin mereka takut dia berhasil meloloskan diri seperti kemarin. Akhirnya dia terdiam sembari menunggu ajal menjemput. Tanpa sadar, dia tertidur meski dalam posisi berdiri seperti itu. Dia bermimpi bertemu dengan sang istri dan juga Rina. Mereka berlarian selayaknya anak kecil, kemudian menghampiri Jupri yang tengah duduk tersenyum melihat tingkah anak istrinya. Tiba-tiba saja, Argani muncul dengan tubuh setengah iblis. Dia datang menerkam keluarga kecilnya satu persatu lalu memakannya dengan beringas. Jupri hanya berteriak tanpa berani berbuat apapun. Tiba-tiba saja Jupri pun berteriak dan tersentak dari mimpi buruknya itu. Mbah Danu kemudian datang mendekati Jupri yang terus berteriak. Dia tertawa-tawa sembari menunjukkan deretan giginya yang hampir tidak pernah tersentuh oleh sikat gigi. Begitu juga dengan gigi taringnya yang penuh dengan plak dan sisa-sisa makanan. "Apa salahku, Mbah?" rintih Jupri seraya menangis terseduh-seduh. "Kamu tidak salah. Tapi saudaramu telah menyerahkan tubuhmu kepada kami." Mbah Danu menepuk pipi Jupri beberapa kali. "Tolong, Mbah, tolong lepaskan aku. Kumohon, Mbah," rengek Jupri seraya menghentakkan kaki kirinya. Tidak semudah itu, anak muda. Argani telah menukar jiwamu dengan ilmu.
Mbah Danu mencengkram dagu Jupri lalu mencakarnya. Seketika darah menetes dari pipinya dan membuat para Denu mendekat, bahkan ada pula yang menjilati tetesan darah yang jatuh ke tanah. Mbah Danu pun memberi aba-aba agar mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Ini bukan saatnya menyantap tubuh korban sebab hari masih menjelang sore. Lelaki tua itu tak ingin gegabah karena belum melakukan ritual. Ya, kelompok mereka bisa dikategorikan sebagai kanibal karena penganut ilmu hitam yang bertujuan untuk memperpanjang usia. Mereka sangat meyakini jika akan panjang umur jika mengkonsumsi daging manusia. Bahkan apabila tidak menemukan korban, maka kaum lanjut usia dari bangsanya akan menjadi alternatif terakhir. Setiap bulan purnama atau tanggal 14 perhitungan Jawa, mereka akan berkumpul mengelilingi batu besar yang di atasnya terdapat korban. Setelah selesai pemujaan, barulah mereka berebut santapan layaknya kucing yang menemukan ikan. Namun ada hal yang lebih dari itu. Mereka kemudian saling membaur. Satu persatu mulai mencari pasangan dengan mata tertutup. Apapun yang mereka peroleh akan menjadi pasangannya selama sebulan penuh, meski yang muda mendapatkan yang lebih tua. Begitupun sebaliknya, mereka harus menggaulinya tanpa ada pengecualian. Malam pun semakin larut. Malam ini hutan terasa begitu mencekam. Semua hewan bersembunyi di balik sarangnya masing-masing. Mereka takut. Mereka sangat takut, bahkan hewan buas sekalipun tidak berani menampakkan diri. Mbah Danu memimpin pembukaan ritual. Semuanya terdiam mendengarkannya kecuali Jupri yang terus berteriak-teriak meminta pertolongan yang sebelumnya dipindahkan dekat api unggun. Mereka duduk mengitari perapian sembari terus mengikuti apapun perkataan dari Mbah Danu. Tangan mereka diikat ke atas setinggi-tingginya diiringi dengan lengkingan tawa Mbah Danu. Rembulan yang sedari tadi tampak utuh kini sedikit demi sedikit mulai tertutup kabut hitam. Perlahan-lahan alam mulai dikuasai oleh suara-suara keturunan Mbah Danu. Selang beberapa menit tubuh mereka berguncang hebat seiring dengan perubahannya yang berjalan sedikit demi sedikit. Namun ada satu yang masih dalam keadaan utuh meski mengikuti ritual sejak awal. Ya, dia adalah Argani, manusia biasa namun berhati iblis seperti mereka. Manusia yang tak memiliki hati bahkan rela memakan korban meski saudaranya sendiri. Lelaki itu nekat mendatangi Mbah Danu demi mempertajam ilmu serta bersedia bekerja sama dengannya. Setelah semuanya berubah wujud, mereka pun mendorong tubuh Jupri ke perapian diiringi dengan tawa penuh kemenangan. Mereka tidak peduli dengan jeritan Jupri yang menyayat hati hingga seluruh tubuh lelaki itu pun terpanggang. Akhirnya, Jupri waktu itu menjadi korban kebiadaban Danu serta adik kandungnya sendiri. Setelah terdengar letusan dari bagian kepala, barulah mereka membawa tubuh tak berdaya tersebut untuk kemudian dinikmati secara bersama-sama termasuk Argani. Mereka terus mengerang dan saling berebut jatahnya masing-masing. Ada yang mendapatkan bagian paha, kaki, serta bagian tubuh yang lain, sedangkan Argani mendapat jatah tangan. Dia tidak boleh melewati tahapan ritual sedikit pun agar tidak menjadi daftar korban selanjutnya. Sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama, maka Argani harus tunduk pada aturan mereka, apapun itu. Rembulan mulai terlihat sedikit demi sedikit seiring dengan selesainya ritual menyeramkan tersebut. Mereka mulai meninggalkan tempat satu persatu dan menuju sarangnya masing-masing. Begitu juga dengan Argani, dia berpamitan pulang karena takut Danastri akan kabur malam ini. Setelah pertengkarannya tadi pagi, Argani yakin jika sang istri akan pergi meninggalkannya. Setibanya di rumah, Argani segera mencari keberadaan Danastri yang sudah tidak ada lagi di kamar. Bahkan lemari yang biasanya berisi pakaian istrinya pun kini tampak kosong. Begitu juga dengan kamar Harsa, anak kesayangannya pun hilang entah kemana. Argani pun segera bergegas menuju kamar ritual. Beberapa kali ia memanggil nama Danastri agar sang istri hanya mengingat jalan untuk kembali. Tak berselang lama, akhirnya usaha Argani pun membuahkan hasil. Ia cepat mengambil paksa Harsa lalu menguncinya di dalam kamar.
Argani pun menampar Danastri dengan sangat keras hingga membuat sang istri jatuh dan tak sadarkan diri. Bukannya iba, Argani malah mengambil seember air lalu mengguyur Danastri tanpa ampun. "Rasakan," kumam Argani lalu menendang sang istri. Ampun mas." Danastri terus meronta-ronta dengan tubuh yang menggigil. "Makanya jadi istri itu jangan membangkang," Argani membentak kembali. Keesokan harinya, Danastri pun jatuh sakit. Seluruh tubuhnya terasa remuk bagaikan diinjak-injak oleh puluhan orang. Nafsu makannya pun mulai menghilang, disertai dengan demam yang luar biasa. Argani menyunggingkan senyum ketika melihat kondisi sang istri. Bahkan dia juga melarang Harsha untuk menemui ibunya sendiri dengan memberi alasan yang menakutkan. Harsha menurut karena ia sangat penakut. "Mas, apa kau akan memakanku juga, mas?" tanya Danastri ketika Argani berada di sampingnya. "Jangan banyak omong, makan dulu." Argani meletakkan makanan dengan setengah melempar. "Harsha mana, mas? Aku ingin bertemu dengannya." Danastri mencoba meraih tangan Argani, namun segera ditepis oleh sang suami. "Untuk apa? Mau dibawa kabur lagi? Jangan harap kau bisa bertemu dengannya." Argani bangkit lantas meninggalkan Danastri seorang diri. Danastri pun menangis terseduh-seduh. Dia tak mampu beranjak dari tempat tidur meski sekedar hanya untuk duduk. Akan tetapi ada yang lebih sakit dari ini, yaitu ketika harus berpisah dengan Harsha. Dia takut jika suatu saat nanti Argani juga mengajari ajaran sesat untuk anak semata wayangnya. Mas Gani, Mas." Danastri terus saja berteriak-teriak meski sama sekali tidak ada yang menyahut. Harsha, tolong ibu nak." Lagi-lagi teriakan Danastri tidak mendapatkan respon. Tangisannya seketika pecah kembali seiring dengan tubuhnya yang terasa ditusuk oleh ribuan jarum. Dia terus saja berteriak-teriak karena tak mampu menahan rasa sakit. Tiba-tiba saja pandangannya mulai berubah. Di sekelilingnya tampak beberapa sanak saudaranya yang telah meninggal dunia. Tak hanya itu, dia juga melihat sosok Argani yang sedang mencubit tubuhnya perlahan-lahan layaknya sedang memakan ikan. Jangan makan aku, mas." Danastri memelas namun tak dihiraukan oleh suaminya itu. Merasa sudah cukup kenyang, Argani pun baru menghentikan aksinya. Dia tak lantas membunuh Danastri saat ini juga karena ingin wanitanya merasakan penderitaan terlebih dahulu. Kabar sakitnya Danastri mulai terdengar oleh tetangga. Mereka datang silih berganti untuk menjenguk, tak lupa pula dengan membawa gula ataupun beras. Sudah menjadi kebiasaan warga kampung Kalijeruk, jika ada yang sakit maka mereka wajib membawa gula ataupun beras minimal 2 kilo. Jika tidak, maka jangan harap ada yang datang menjenguk. Entah sejak kapan peraturan ini dibuat, namun hal ini selalu dilakukan oleh para tetangga. Para penjenguk menjadi prihatin dengan Danastri. Mereka juga pernah mendengar jika Argani menganut ilmu sesat yang haus dengan darah, namun mereka masih bungkam karena takut. Kini mereka semakin yakin karena yang mengatakan adalah istrinya sendiri. Jadi semua itu benar. Celetuk salah satu penjenguk seraya mendengat ke wajah Danastri. Dialah istri Kosim yang suaminya meninggal setelah bertengkar dengan Argani. Danastri pun mengangguk dengan pasti dan membuat mereka menganga. Tanpa diduga, tiba-tiba Argani muncul bersamaan dengan Harsha. "Ada apa?" tanya Argani keheranan. Tidak, kami hanya menjenguk Astri," sahut mereka serempak. "Oh ya sudah, aku mau buatkan minum dulu. Tadi aku nggak tahu kalau mau ada tamu, jadi ya pergi merumput." Argani tersenyum manis namun terlihat sangat menakutkan. Tidak perlu, kami mau pulang karena sudah lama juga." Akhirnya satu persatu pun berpamitan dan mendoakan Danastri untuk lekas sembuh. Akan tetapi 1 bulan kemudian Danastri pun akhirnya meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Perutnya membuncit dan hanya tinggal kulit pembungkus tulang. Dulu dia sangat cantik, namun sejak sakit mukanya berubah sangat menakutkan. Bahkan Harsha sendiri pun takut jika berada di dekat ibunya. Hampir setiap hari Danastri selalu menjerit dan berulang kali menyumpahi suaminya
Jika malam tiba, dia terus saja meronta-ronta seraya menangis. Kendati demikian, tidak ada tetangga yang berani mendekat atau memberi pertolongan karena tak ingin bermasalah dengan Argani. Mereka baru mendatangi rumah Danastri ketika wanita itu sudah tak bernyawa, melaksanakan fardu kifayah untuk wanita malang tersebut. Setelah selesai dikuburkan, mereka pun langsung bubar karena Argani memerintahkan untuk tidak ada kegiatan apapun di rumahnya. Biasanya jika ada orang yang meninggal akan diadakan tahlilan selama 7 hari, seterusnya ada acara 40 hari, 100 hari, ataupun 1 dan 2 tahun dan akhirnya 1000 hari. Akan tetapi kali ini Argani menolak mentah-mentah usulan warga dan mengatakan jika itu semua tidak penting. Tidak hanya itu, Argani juga melarang orang-orang untuk datang melayat dan seolah-olah tidak ada yang meninggal di rumahnya. Sebenarnya tanpa Argani larang pun mereka malas untuk datang. Sejak kepergian Danastri, rumah Argani menjadi tak terawat. Keadaan Harsa pun sangat menyedihkan. Berulang kali tetangga menemukan Harsa tengah melamun, namun mereka takut untuk mendekat. Sesekali tampak mukanya dipenuhi oleh ingus karena tak sempat dihapus olehnya. Tersiar kabar jika Argani mengajari Harsa ilmu yang sedang dianutnya. Entahlah sejak kapan isu tersebut beredar, membuat anak itu mulai dijauhi oleh teman-temannya. Tak ayal Harsa selalu bermain seorang diri dan berbicara dengan dirinya sendiri. Anak itu juga tidak mau lagi mengaji di surau karena sering pulang menangis lantaran sering diejek teman-temannya. Sedangkan Argani, lelaki itu semakin menjadi-jadi. Sudah banyak orang yang menjadi korban kejahatannya. Mereka tidak bisa juga melapor kepada pihak berwajib karena dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat. Banyak warga yang geram, segala upaya pun dilakukan namun sama sekali tak membuahkan hasil. Argani tidak mudah untuk dibunuh sebab ada waktu-waktu tertentu yang membuat ilmunya luntur seketika. Hanya dengan sekali tepuk maka semua ilmu akan berbalik kepada diri Argani sendiri. Malam yang ditunggu-tunggu Argani pun telah tiba. Tepat di jam 12 malam, Argani cepat-cepat membangunkan Harsa. Dia pun mengajak anak semata wayangnya itu untuk menanggalkan semua busana, lalu keluar rumah untuk memandikan seluruh tubuhnya dengan sinar rembulan yang membulat sempurna. Harsa hanya bisa mengikuti semua gerakan Argani, termasuk membaca mantra. Mulutnya terus berucap mantra secara bersamaan. Entahlah dari mana ajaran ini berasal, namun hal ini terbukti ampuh untuk membunuh lawan tanpa menyentuh. Tentunya memiliki risiko yang sangat besar, bahkan hingga merenggut nyawanya sendiri. Konon katanya, bagi penganut ilmu ini, kelak jika mati akan disuruh memakan seluruh orang yang menjadi korbannya. Sebenarnya ini juga adalah waktu yang tepat untuk melumpuhkan Argani dengan satu pukulan saja dengan lidi. Argani sangat lemah pada saat bulan purnama. Namun tetangga belum mengetahui titik kelemahannya tersebut. Setelah melakukan ritual, Argani pun meminta Harsa untuk masuk rumah kembali. Dia sendiri berjalan telanjang menuju surau, di mana warga meletakkan keranda tepat di samping surau. Tanpa menunggu lama, dia pun tidur di dalam keranda hingga menjelang terbitnya fajar. Bak pisau tajam yang terus diasah, begitulah ilmu Argani kini. Dia semakin kebal dan semakin beringas tentunya. Sudah tak terhitung berapa jumlah orang yang meninggal karena ulahnya itu. Keesokan malamnya, tiba-tiba saja Argani dikagetkan. "Argani, keluar kau!" teriak salah satu warga. Mereka datang secara serempak dengan membawa obor di masing-masing tangannya. "Argani," sahut yang lain geram, "keluar atau kami akan membakar rumahmu." Celetuk mereka lagi seraya melemparkan telur busuk ke rumah Argani. Kaum ibu-ibu tak mau kalah ikut demo. Mereka sangat emosi karena anggota keluarganya telah menjadi korban. Telur busuk serta batu mulai mendarat di genting serta tembok rumah pemilik santet tersebut. Emosi warga tersulut karena sudah tahan dengan kelakuan Argani. Kemarin ada anak tetangga yang meninggal tepat sebelum melangsungkan pernikahan dan merupakan anak tunggal pula. Akhirnya orang tua gadis tersebut pun mengajak warga untuk menyerang Argani. Tak lama kemudian Argani pun keluar menemui mereka setelah menyembunyikan Harsa.
Dia tak mempunyai pilihan lain selain melawan, apalagi ia memiliki keyakinan jika ilmunya tak tertandingi oleh siapapun. Akhirnya kau keluar juga, Argani. Serang, bunuh tukang santet itu. Tiba-tiba salah satu warga pun bertindak di luar kendali karena sakit hati istrinya meninggal dan yakin jika merupakan ulah Argani juga. Belum menjawab, Argani dihujam oleh puluhan mercon sebesar kepala manusia. Sama sekali tidak terluka ataupun memar. Dengan sombongnya, Argani menyeringai dan menantang warga yang datang ke rumahnya. Satu persatu mereka pun mundur lalu lari terpirit-pirit. Akan tetapi Argani masih bisa mengenali wajah mereka satu persatu. Lelaki itu lantas bergegas menemui Harsa, takut anak semata wayangnya terluka. Harsa kala itu menggigil ketakutan di bawah kolong tempat tidur. Wajahnya sangat pucat sekali dengan bibir yang terus meracau nama ibunya. Tangan mungilnya memeluk lutut sembari menahan perutnya yang kesakitan. Harsa. Argani menarik lengan Harsa agar bisa keluar dari persembunyiannya lalu mendekapnya dengan erat. Argani kemudian mengelap kening Harsa yang terasa panas karena demam. Didekapnya sekali lagi lalu membawa Harsa ke kamarnya. Argani semakin panik ketika Harsa demamnya semakin parah. Awas kalian, gara-gara kalian anakku jadi begini, ujar Argani geram. Terdengar gemeletuk giginya yang saling beradu. Kemudian Argani pun terpaksa meninggalkan Harsa yang sedang sakit. Meski dalam keadaan sakit, Argani masih memaksa Harsa untuk tetap berpuasa. Dia tak ingin semua rencananya gagal begitu saja sebab tidak boleh absen meski cuma sehari. Dipeluknya lagi sang anak yang berbaring lemah di atas ranjang sebelum dirinya pergi. Sepeninggalnya Argani, ada 4 orang yang tiba-tiba kala itu masuk dengan memakai topeng. Harsa ingin berteriak, namun mereka cepat membekap mulut anak kecil itu. Bahkan salah satu di antara mereka menakut-nakuti Harsa dengan menodongkan sebuah pisau kecil. Harsa sangat ketakutan dan menuruti semua kemauan 4 laki-laki itu. Dia sama sekali tidak melawan meski tubuhnya digotong secara kasar. Apalagi dia saat ini sangat lemah karena sedang berpuasa. Akhirnya mereka pun tiba di tengah kebun karet. Tanpa belas kasihan, Harsa diikatkan pada sebuah batang pohon. Harsa hanya bisa menangis seraya terus memanggil nama sang bapak. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Harsa yang terus meronta-ronta. Ya, mereka sangat sakit hati lantaran anak-anaknya menjadi korban kejahatan Argani. Bahkan salah satunya harus kehilangan anak semata wayangnya saat hampir tamat SD. Seketika mereka pun panik dan berniat melepaskan Harsa. Sebenarnya Harsa hendak dijadikan umpan untuk memancing Argani. Mereka berharap Argani tidak melakukan perlawanan saat bertarung nanti. Baru menyentuh tubuh anak kecil itu, tiba-tiba saja Argani datang membawa sebuah celurit di tangan kanannya. Tatapannya nyalang seolah-olah ingin menerkam saat ini. Lepaskan anakku, teriak Argani geram. Tidak semudah itu kawan. Kau telah membunuh anak kami. Nyawa akan dibayar dengan nyawa, sahut pria yang bertubuh cungkring. Hampir saja Argani menyerang mereka, namun langkahnya mendadak berhenti tatkala melihat benda tajam di dekat leher Harsa. Menyerahlah, atau kau akan melihat anakmu mati seperti anakku yang telah kau bunuh. Ancamnya lagi dan membuat Argani melempar celuritnya. Sekarang, lakukan apa saja asal kalian mau melepaskan anakku. Argani mulai mendekat dengan tangan kosong, sedangkan lawan dilengkapi dengan senjata tajam. Perkelahian pun tidak dapat dielakkan. Argani berusaha melawan 4 orang sekaligus. Dia sama sekali tidak masalah tanpa memakai senjata tajam sebab tubuhnya sudah kebal dengan benda semacam itu. 4 orang itu semakin panik tatkala serangannya tak membuahkan hasil. Seakan-akan menghujam besi. Celurit mereka pun langsung bengkok dan ada pula yang patah. Tanpa Argani sadari, Harsa sudah tidak mampu bertahan lagi. Matanya mulai terpejam seiring dengan deru napasnya yang mulai berhenti. Tak lama kemudian, tangan mungilnya terlepas begitu saja dari leher Argani. Harsa, bangun nak, bangun. Tolong, jangan buat bapak takut seperti ini nak.
Argani menggoyang-goyangkan tubuh anaknya dan berharap sang anak sedang tertidur. Argani semakin panik dan tanpa terasa air matanya mulai menetes. Kini dia harus kehilangan sang anak untuk selama-lamanya, padahal puasanya masih kurang beberapa hari lagi. Argani pun dengan cepat langsung membawa tubuh Harsha hingga menuju rumah dengan terus berderai air mata. Para tetangga sama sekali tidak ada yang bertanya atau sekedar berbasa-basi saat Argani terus berteriak memanggil sang anak. Keesokan harinya, akhirnya Argani pun menguburkan jasad sang anak dengan seorang diri. Dia bahkan menolak tawaran Ustadz untuk menyempurnakan jasad Harsha karena Argani tidak ingin ada orang lain yang menyentuh tubuh Harsha selain dirinya. Berulang kali Argani memakai dirinya sendiri yang terus memaksakan kehendaknya kepada Harsha. Dia sangat menyesal karena keegoisannya nyawa Harsha melayang begitu saja. Dulu dia mengira ilmu ini akan membawa keabadian untuknya dan juga Harsha. Ternyata dugaannya salah. Harsha meninggal saat ilmunya mendekati sempurna. Argani melempar semua perlengkapan ritual, diinjak-injaknya satu persatu hingga menjadi beberapa bagian. Bahkan dia berani membakar salah satu perantara penting untuk pemujaan. Dan kini Argani benar-benar telah menyesal, telah mempelajari dan menganut sebuah ilmu sesat yang mengakibatkan kehilangan semua keluarganya, termasuk anak kesayangannya yaitu Harsha. Singkat cerita, Argani hanya bisa tergeletak di atas ranjang selama beberapa hari ini. Perlahan-lahan, ilmu yang ia miliki mulai menggerogoti tubuhnya secara perlahan. Ia ingin segera mati karena sudah tidak tahan menahan rasa sakit. Bahkan tak henti-hentinya ia berteriak, namun tidak ada satupun yang mau menolong. Mukanya pucat sekali dan makanan apapun tidak bisa ditelannya kecuali air. Itu pun rasanya sangat pahit. Dia harus menyeret tubuhnya untuk menggapai apapun karena hidup sebatang kara. Semakin hari, kondisi Argani sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kerontang, hanya tinggal bagian mata saja yang paling mencolok jelas. Dia bagaikan tengkorak hidup dan bersiap menunggu ajal menjemput. Hingga akhirnya Pak Ustadz pun datang kembali menemui Argani. Baru beberapa meter saja dari rumah Argani, tiba-tiba saja Pak Ustadz mencium aroma yang sangat busuk. Semakin lama, semakin menyengat pula. Argani tak mampu untuk bersuara. Dia sedang menganga lebar dengan napas yang menderu seperti hewan yang sedang disembelih dengan paksa. Sekujur tubuhnya pun terasa dikuliti hidup-hidup. Dibimbingnya Argani untuk mengucapkan kalimat syahadat, tetapi terasa sangat sulit meski hanya satu huruf saja. Bahkan lelaki itu terus mendelik dan berteriak tidak jelas. Pak Ustadz pun sangat paham betul tentang bagaimana pemilik ilmu ini menghadapi sakaratul maut. Segera Pak Ustadz mencari bambu untuk mengambil kulit bagian luarnya untuk dijadikan alat layaknya silet. Tanpa menunggu lama, Pak Ustadz pun melukai tangan kiri Argani sebanyak 3 kali. Kemudian Argani menjerit dengan tubuh yang menegang selama kurang lebih 1 jam. Lalu dia bisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan penuh penyiksaan tiada tara. Matanya masih mendelik dengan mulut yang menganga lebar. Dan pada akhirnya pemilik ilmu tersebut yaitu Argani meninggal dunia akibat ilmunya sendiri. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu kita semua itu selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.